warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Amanda Putri Milani dari Prodi Bimbingan dan Konseling Angkatan 2024 dari kelas E. Nah, di sini saya akan menjelaskan isi dari makalah yang telah saya buat untuk memenuhi tugas pengganti ujian akhir semester mata kuliah perkembangan peserta didik yang diambil oleh Bapak Zulfikri SPD MPD. Jadi judul makalah yang telah saya buat yaitu peran bimbingan dan konseling pada penerapan teori multiple intelligence dalam proses pembelajaran siswa. Dalam makalah ini saya mengangkat dua rumusan masalah, yaitu apa saja jenis kecerdasan yang terdapat dalam teori multiple intelligence oleh Howard Gardner. Nah, kemudian yang kedua yaitu bagaimana peran bimbingan dan konseling pada penerapan teori multiple intelligence dalam proses pembelajaran siswa. Nah, langsung saja ke pembahasan pertama yaitu teori multiple intelligence yang dikembangkan oleh Howard Gardner. Nah, kecerdasan majemuk atau multiple intelligence adalah salah satu teori belajar yang dikemukakan oleh Howard Gardner, seorang pakar pendidikan dan psikologi yang berkebangsaan Amerika yang lahir pada tanggal 11 Juli 1943 di Scranton, Pennsylvania. Nah, dikutip dari laman Wikipedia tahun 2024. Teori belajar Gardner dikenalkan pertama kali pada tahun 1983. Teori ini menjadi sumber kekuatan baru bagi pendidik untuk lebih luas dalam berkreativitas dan berinovasi di dalam pendidikan. Selain itu, setiap pendidikan harus belajar meyakini bahwa di balik keterbatasan siswa juga terdapat kelebihan yang belum tereksplor dengan baik. Nah, menurut teori yang dikembangkan oleh Howard Gardner, multiple intelligence atau kecerdasan majemuk adalah bentuk kecerdasan manusia yang mencakup 8 modal awal yang berupa kecerdasan verbal atau linguistik, kecerdasan spasial atau visual, kemudian kecerdasan logis atau matematis, kemudian kecerdasan jasmani atau kinestetis, kemudian kecerdasan musik, kecerdasan interpersonal dan kecerdasan intrapersonal, dan kecerdasan naturalistik. Nah, menurutnya kecerdasan manusia tidak dinilai dan diukur hanya berdasarkan angka tunggal seperti yang dilakukan pada saat pengukuran IQ. Nah, dia berpendapat bahwa banyak kecerdasan lain yang juga memainkan peran penting dalam kehidupan manusia. Nah, menurut Mustika FA pada tahun 2024 pada halaman 24 ada 8 jenis kecerdasan majemuk atau multiple intelligence, yaitu yang pertama yaitu kecerdasan verbal. Nah, kecerdasan verbal adalah kemampuan untuk memahami atau menggunakan dan berkomunikasi melalui kata-kata dengan efektif. Nah, individu yang memiliki kecerdasan ini biasanya memiliki keterampilan lisan dan tulisan yang baik, serta cenderung menikmati ekspresi diri melalui bahasa. Nah, yang kedua yaitu kecerdasan spasial atau visual. Nah, menurut Gardner dalam jurnal M pada tahun 2016, kecerdasan visual atau spasial merupakan kemampuan seseorang untuk memahami dunia visual spasial secara akurat dan melakukan perubahan-perubahan pada persepsi tersebut. Hal ini mencakup kemampuan untuk memvisualisasikan atau mewakili ide-ide visual atau spasial secara grafis dan mengorientasikan diri secara tepat dalam sebuah matriks spasial. Nah, disimpulkan bahwa kecerdasan spasial ini adalah kemampuan berpikir seseorang yang menggunakan visual atau gambar dan membayangkan dalam pikiran dalam bentuk 3 atau 2 dimensi. Nah, yang ketiga yaitu kecerdasan jasmani, dan kecerdasan jasmani ini merujuk pada kemampuan seseorang untuk menguasai gerakan fisik, menjaga kesehatan tubuh dan mengenali serta menghargai hubungan yang erat antara efektivitas fisik dan kesejahteraan mental.
Nah, kecerdasan jasmani bukan hanya tentang kebugaran fisik, tetapi juga melibatkan pemahaman tentang kebutuhan tubuh, koordinasi gerakan, dan kesadaran terhadap kesehatan secara menyeluruh. Kemudian ada kecerdasan yang keempat, yaitu kecerdasan logis. Nah, kecerdasan logis merupakan aspek kecerdasan yang melibatkan kemampuan untuk berpikir secara sistematis, analitis, dan mengolah informasi dengan cara yang terstruktur. Nah, yang kelima yaitu kecerdasan musik. Nah, kecerdasan musik merupakan kecerdasan yang dimiliki seseorang dalam hal bermusik seperti menyanyi, memainkan alat musik, membuat dan menganalisis musik atau lagu. Nah, orang-orang dengan kecerdasan ini seringkali mengekspresikan diri ataupun perasaan mereka melalui musik yang mereka buat atau mainkan. Nah, kemudian ada kecerdasan yang keenam, yaitu kecerdasan naturalis. Nah, kecerdasan naturalis adalah kemampuan individu untuk memahami dan berinteraksi dengan alam ini. Nah, menyoroti dengan kepekaan dan pemahaman yang mendalam terhadap alam serta segala unsur yang ada di dalamnya. Orang yang memiliki kecerdasan naturalis cenderung merasakan dan mengenali pola-pola alam, flora, fauna, dan ekosistem dengan lebih mendalam. Nah, adapun kecerdasan yang ketujuh, yaitu kecerdasan interpersonal. Kecerdasan ini mencakup kemampuan untuk memahami ataupun berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain secara efektif. Ketika kecerdasan ini seringkali mendapatkan sorotan. Nah, kecerdasan interpersonal sebenarnya merupakan keterampilan yang krusial untuk membina hubungan yang sehat dan berhasil di berbagai aspek kehidupan. Nah, kemudian ada kecerdasan yang terakhir atau yang kedelapan, yaitu kecerdasan intrapersonal. Nah, kecerdasan intrapersonal sendiri adalah sesuatu yang diasosiasikan dengan kemampuan individu untuk memahami diri dan mengelola diri mereka sendiri. Nah, ini adalah faktor penting dalam membentuk keberhasilan pribadi dan profesional. Nah, seorang dengan kecerdasan intrapersonal ini merujuk pada kemampuan individu untuk memahami dan mengelola diri sendiri dengan baik. Nah, ini melibatkan kepekaan terhadap perasaan dan pemahaman benda alam tentang tujuan, nilai, dan motivasi. Jadi masuk ke pembahasan peran dan bimbingan konseling pada penerapan teori multiple intelligence dalam proses pembelajaran siswa. Nah, teori multiple intelligence sendiri juga berdampak pada cara berpikir para pendidik, bahwa siswa memiliki gaya belajar yang berbeda-beda selaras dengan kekuatan satu atau lebih jenis intelijensi yang dimiliki. Nah, dalam belajar, siswa menyerap informasi atau isi kurikulum yang menyimpan dan memanipulasi serta memperlihatkan pemahaman mereka ataupun hasil belajar mereka, khususnya melalui intelijensi yang dominan kuat. Teori multiple intelligensi yang dipelopori oleh Howard Gardner memberikan wawasan baru dalam dunia pendidikan, terutama dalam memahami bahwa setiap siswa memiliki kekuatan dan cara belajar yang berbeda. Dalam konteks ini, bimbingan dan konseling memainkan peran penting dalam mengoptimalkan penerapan teori tersebut dalam proses pembelajaran. Nah, pada tahun 2024, Legowo Edi mengemukakan peran bimbingan dan konseling dalam mengoptimalkan penerapan teori multiple intelligence, yaitu yang pertama untuk kecerdasan verbal atau linguistik.
Identifikasi minat merupakan langkah awal yang krusial dalam proses bimbingan dan konseling, terutama dalam konteks pengembangan kemampuan berbahasa siswa. Nah, konselor berperan sebagai fasilitator yang membantu siswa mengeksplorasi dan mengenali minat mereka dalam berbagai aspek berbahasa seperti menulis, berdiskusi, atau berbicara di depan umum melalui teknik wawancara, kuesioner, dan observasi konselor. Konselor dapat mengumpulkan informasi yang relevan mengenai preferensi dan bakat siswa. Yang kedua yaitu kecerdasan spasial. Nah, peran konselor yaitu pada bagian pengenalan alat bantu visual atau kegiatan kreatif dan penyusunan proyek. Ini merupakan 3 pendekatan yang saling melengkapi dalam mendukung pengembangan kecerdasan spasial siswa. Nah, konselor memiliki peran penting yaitu mengarahkan dan memfasilitasi proses ini sehingga siswa dapat mengoptimalkan potensi mereka. Nah, dengan memanfaatkan berbagai metode ini, siswa tidak hanya dapat meningkatkan pemahaman mereka terhadap informasi, tetapi juga mengembangkan keterampilan praktis yang akan bermanfaat dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Nah, kemudian yang ketiga yaitu kecerdasan jasmani. Nah, aktivitas fisik, pelatihan, keterampilan motorik, dan kegiatan praktis adalah pendekatan penting dalam mengembangkan kecerdasan jasmani siswa. Nah, keterlibatan dalam olahraga dan tari meningkatkan kebugaran koordinasi dan keseimbangan serta mengajarkan kerjasama dan disiplin. Konselor di sini dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan motorik halus dan kasar melalui latihan terstruktur yang meningkatkan kepercayaan diri, seperti eksperimen sains dan menunjukkan seni. Nah, memberikan pengalaman belajar langsung yang memungkinkan siswa menerapkan pengetahuan dan mengembangkan keterampilan praktis mereka. Yang keempat yaitu pada kecerdasan logis. Nah, pada kecerdasan ini ada banyak cara yang efektif untuk membantu siswa belajar memecahkan masalah, seperti konselor bisa mengajar mereka berpikir logis dan analitis melalui permainan logika dan teka-teki yang meningkatkan kemampuan berpikir kritis mereka. Selain itu, konselor bisa mendorong siswa untuk berpartisipasi dalam kegiatan matematika atau pemikiran logis yang menentang. Ini dapat membantu mereka meningkatkan kemampuan analisis mereka dalam konteks untuk menyenangkan dan kompetitif. Pada kecerdasan musik, konselor dapat membantu dengan mengidentifikasi minat siswa ini dan mendorong mereka untuk bergabung dalam sebuah kegiatan. Seperti konselor dapat mengajak siswa untuk menciptakan lagu atau komposisi musik sebagai bagian dari pengembangan diri mereka. Nah, mereka dapat meningkatkan kreativitas dan keterampilan musikal, dan konselor dapat memberikan lingkungan dan bimbingan dalam proses kreatif tersebut, serta menciptakan lingkungan yang aman untuk mengekspresikan diri secara lebih personal. Kemudian kecerdasan naturalis. Nah, di sini konselor dapat menciptakan program yang mendorong partisipasi siswa, di mana membantu mereka belajar bekerja sama dan membangun keterampilan interpersonal seperti kegiatan alam yang bertujuan mendorong siswa terlibat dalam aktivitas luar ruangan seperti berkebun dan pengamatan alam untuk meningkatkan keterhubungan mereka dengan lingkungan serta mendukung perkembangan sosial mereka. Nah, selanjutnya yaitu pada kecerdasan interpersonal, yaitu peran konselor di sini yaitu melalui bimbingan dalam keterampilan komunikasi, kerjasama, dan kepemimpinan. Di sini siswa dapat belajar bagaimana berkolaborasi secara efektif dan memimpin kelompok. Selain itu, konselor dapat memberikan kelompok diskusi yang dapat mendorong siswa ini untuk berpartisipasi dalam kegiatan belajar bersama, di mana dapat meningkatkan interaksi sosial dan memperkuat hubungan antar teman. Nah, yang kedelapan atau yang terakhir yaitu kecerdasan intrapersonal. Nah, kecerdasan intrapersonal sendiri berfokus pada pengembangan pemahaman diri siswa, di mana konselor dapat membantu atau mendorong siswa untuk melakukan
sebuah refleksi diri ataupun menulis jurnal yang akan membantu mereka memahami perasaan dan pikiran mereka dengan lebih baik. Selain itu, konselor dapat membantu siswa menetapkan tujuan pribadi dan merencanakan langkah-langkah taktis untuk mencapainya, sehingga mereka memiliki arah yang jelas dalam hidup. Serta konseling individual juga memberikan ruang bagi siswa untuk berbagi perasaan dan pengalaman pribadi yang penting untuk mengembangkan keterampilan pengelolaan emosi dan meningkatkan kesejahteraan mental mereka. Nah, mungkin itu saja isi dari makalah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari pemaparan materi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.